Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut loh. Oke. Nah, ini kalau di buku itu di halaman 1.5 itu sudah disebutkan tadi. Jadi fungsi manajemen di dalam humas ini apa? Untuk dia mengevaluasi sikap dan opini publik. Jadi kalau misalnya contohnya publiknya itu anak muda tadi, humas ini akan lihat emang kalau misalnya anak muda ini perilakunya seperti apa sih gitu. Misalnya paling gampang, anak muda ini kalau mereka tempat untuk berkumpul tuh di mana gitu kan, lalu mereka akan identifikasi, dan setelah itu si humas ini akan bikin program-program kehumasan yang seperti tadi saya bilang, contohnya kayak roadshow atau mungkin bikin duta Coca-Cola misalnya. Nah, ini saya bikin um, maaf, saya kayak salah ketik itu di kotak pertama, saya ganti dulu. Ini maksudnya evaluasi sikap ya, evaluasi publik. Jadi evaluasi, jadi kalau misalnya mau diingat-ingat gitu, fungsi manajemen itu prosesnya itu ada yang saya gambarkan ini. Jadi ada evaluasi sikap opini publik tadi, evaluasi publik, lalu identifikasi masalah, lalu perencanaan atau planning, lalu pelaksanaan, dan yang terakhir itu evaluasi dari program yang sudah dijalankan. Ada pertanyaan di sini? Oke. Jadi fungsi manajemen tadi Mbak yang saya sudah jelaskan tadi itu, kalau kita mau ingat secara singkat gitu ya. Jadi prosesnya itu dari evaluasi si publik. Ya kan, publiknya itu apa? Kita evaluasi, kita lihat. Lalu kita identifikasi masalahnya apa ya? Misalnya masalahnya bagaimana caranya kita bisa menarik si publik ini yang anak muda untuk mau misalnya mempromosikan produk perusahaannya itu, ya kan? Lalu perencanaan itu yang ketiga. Nah, perencanaan di sini mereka akan dari humas itu akan bikin program. Programnya apa ya kira-kira? Tadi contohnya saya pakai contoh misalnya bikin duta duta dari perusahaan itu, misalnya duta dari produknya. Lalu yang keempat tuh pelaksanaan. Dibikin itu pelaksanaannya dari misalnya pengumuman ya sampai mereka seleksi, sampai mereka dapatkan dutanya. Setelah dapatkan dutanya kan nanti fungsi publik ini kan akan secara tidak langsung mempromosikan, membentuk opini publik yang otomatis positif kan. Nah, dari humas ini udah programnya sudah jalan, itu kerjaannya nggak berhenti di situ. Dia setelah itu dia harus evaluasi lagi. Kira-kira program yang sudah dia lakukan kemarin, kegiatan kemarin itu tepat tidak sasarannya. Terus programnya itu berhasil nggak? Tujuan dari dia untuk bikin duta, misalnya duta Coca-Cola ini berhasil nggak sih untuk menaikkan image Coca-Cola atau menaikkan penjualannya? Itu berhasil nggak? Nah, itu harus dievaluasi lagi. Nah, dengan evaluasi ini kan mereka jadi tahu, oh humas setelahnya ini mereka mau bikin program apa aja sih gitu, atau mungkin ada ide-ide baru. Nah, itu kenapa evaluasi itu harus ada di depan dan di belakang. Evaluasi pertama itu evaluasi terhadap publiknya, evaluasi kedua itu evaluasi keseluruhan. Ada pertanyaan atau mau kasih contoh mungkin? Iya, iya. Ada yang mau kasih contoh mungkin atau ada pertanyaan lain?
Jadi itu kenapa kita tuh butuh manajemen. Jadi kan beda Mbak kalau misalnya um, beda ya, kayak ini contoh misalnya kayak individu yang terstruktur sama yang enggak itu kan pasti beda banget kan. Maksudnya yang terstruktur tuh yang kayak, oh kalau pagi setelah saya bangun saya akan mandi lalu saya sarapan dan saya akan berangkat misalnya gitu. Tapi kalau orang yang nggak terstruktur itu bisa aja dia yang begitu bangun langsung cuman cuci muka langsung berangkat, udah begitu bangunnya kesiangan lagi kan. Nah, benar nggak? Itu kan kenapa saya bilang setiap orang manajemen ini bukan hanya dalam humas gitu. Manajemen tuh kan juga dalam dalam kehidupan pribadi gitu. Nah, tapi kalau manajemen yang di humas ini itu lebih yang saya sudah jabarkan ini, yang ada 5 poin ini, dimulai dari mana sampai di mana. Jadi kalau misalnya nanti mbak-mbak ya gitu jadi kerja misalnya di perusahaan jadi humasnya, atau misalnya ikut organisasi, misalnya organisasi dari paling kecil lah, misalnya organisasi yang misalnya pengajian gitu, pengajian ibu-ibu misalnya. Nah di situ kan mau bikin apa, misalnya mau bikin um, tur bareng gitu kemana, nah itu kan juga harus dilihat, oh ternyata tadinya itu saya mau bikin turnya tuh ke sini, orangnya tuh pengennya berharap datang semua, ternyata kok nggak datang semua misalnya gitu. Itu evaluasi, di evaluasi ini akan kelihatan. Terus misalnya tadinya mau pakai dananya itu hanya pakai misalnya 1 juta, ternyata kok dananya jadi 2 juta gitu. Jadi apa pengeluaran yang di luar dari ini. Terus kira-kira setelah dari tur bareng ini tambah akrab nggak sih gitu. Nah itu tuh evaluasi yang harus dilakukan. Jadi misalnya ke tahun depan mau bikin kegiatan lagi, oh jangan bikin yang program kemarin deh karena ternyata programnya eh, nggak tepat gitu, karena mungkin ibu-ibu ini nggak suka ternyata kalau tur, mereka mungkin lebih suka kalau misalnya cuma kita duduk makan malam bersama gitu. Itu makanya kenapa publiknya itu setelah mbak tahu publiknya itu yang mana atau mbak tentukan yang mana, mbak juga harus memperhatikan ini publik itu kan karena beda-beda ya, bisa yang kayak tadi orangnya nggak taunya orang tua atau anak muda, atau orang-orang yang intinya share kepentingan yang sama, misalnya mereka sama-sama pengen naik haji gitu. Nah publik ini itu nggak bisa disamaratakan, itu kenapa identifikasi itu penting. Kayak mbak yang tinggal di Taipei mungkin yang di Taipei dengan yang tinggal di selatan misalnya di Kaohsiung mungkin beda, yang yang di utara bilang ini sudah mulai dingin, yang di selatan bilang orang ini masih panas kok kan gitu. Lanjut. Oke. Nah, ini tadi nih fungsinya humas di dalam organisasi. Jadi tadi kan kita udah bahas publiknya itu siapa, ya kan? Lalu kita bahas tentang manajemennya. Terus sekarang kita bahas organisasinya gitu. Nah, organisasi di sini tuh fungsi humas dalam organisasi. Jadi si humas tadi itu dia tuh berfungsi untuk memberikan saran. Seperti yang saya bilang, ketika dia sudah tahu publiknya yang mana, dia identifikasi masalahnya, dia akan bikin planning. Nah, bikin planning itu kan yang tadi saya bilang, misalnya dia program, dia akan memberikan saran ke organisasi. Misalnya kalau yang kita balik kasus yang perusahaan tadi, oh karena anak muda kita bikinnya ini aja loh, kegiatan yang bersifat anak muda, misalnya kayak bikin pemilihan duta atau roadshow kayak gitu. Atau yang kalau misalnya organisasi tadi yang BMI itu, yang humas ini akan bilang gitu ke perusahaan atau organisasinya, gini loh kenapa kita harus bikin pertemuan itu hari Minggu gitu, karena orang-orangnya liburnya hari Minggu. Nah lalu dia akan berusaha untuk mengkoordinasikan kegiatan. Mengkoordinasikan di sini koordinasi yang sifatnya benar-benar dua arah, jadi baik kegiatan kegiatan yang dari institusi atau organisasi itu akan lakukan, tapi bisa juga dia harus mencari tahu ada kegiatan apa sih di luar sana yang kira-kira si organisasi ini bisa bantu atau bisa mensponsori gitu. Kan bisa aja misalnya yang mbak dari Taichung gitu ya bikin kayak semacam um, perkumpulan amal bareng misalnya. Nah ternyata si organisasi ini, si humas ini dia akan cari tahu, dia akan bilang ke perusahaan itu di Taichung ada perkumpulan amal, bisa nggak kalau kita ikut, tujuannya apa, tujuan